Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fani Ayu Anggriani dengan NIM 43191117. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak M. Akram Adabi, MAG. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar ilmu kalam secara umum. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mengenal terlebih dahulu beberapa nama ilmu kalam. Di antaranya yang pertama yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang dapat menggantikannya. Yang kedua yaitu ilmu usuluddin adalah ilmu tentang dasar-dasar agama, yakni ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar keyakinan agama Islam dan segala hal yang berhubungan dengan iman seperti sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah serta sifat jaiz bagi para rasul. Yang ketiga yaitu ilmu akidah atau ilmu tentang dogma-dogma Islam, yakni akidah adalah perkara yang harus wajib atau untuk diyakini oleh hati seseorang. Hal tersebut menyangkut tentang ketentraman hati dan jiwa dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Yang keempat adalah ilmu teologi, adalah ilmu tentang ketuhanan, yakni ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan. Kemudian pengertian ilmu kalam sendiri secara etimologis atau secara bahasa adalah kalam artinya pembicaraan yang menggunakan logika. Sedangkan menurut terminologis atau secara istilah ilmu kalam berarti ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional atau akliyah. Ciri khusus ilmu kalam adalah akal, kemudian rasional, logis. Pakar atau ahli ilmu kalam disebut sebagai mutakalimin. Secara spesifik ciri-ciri ilmu kalam yaitu satu, objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Yang kedua yaitu menggunakan logika di samping argumen-argumen nakliyah. Yang ketiga, berisi keyakinan-keyakinan agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen rasional. Yang keempat yaitu kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio lalu dirujukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Berikutnya mengenai sejarah pemikiran kalam, yaitu mengenai kondisi masyarakat Arab pada saat yang pertama yaitu pada saat masa jahiliyah adalah kondisi di mana masyarakat jauh dari kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu masa nubuwah adalah masa kenabian. Pada saat ini suatu masa cahaya Islam merubah masyarakat Arab. Yang ketiga masyarakat adalah pada masa sahabat itu adalah masa setelah Nabi wafat. Yang kemudian yaitu yang keempat adalah masa kerajaan, adalah masa di mana kondisi politik masyarakat beralih menjadi sistem kerajaan. Setelah itu kita akan membahas mengenai akar persoalan ilmu kalam, ialah saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kala itu muncullah persoalan-persoalan di kalangan umat Islam mengenai siapakah yang hendak menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW, Khalifatul Rasul. Karena hal tersebut, maka diatasi dengan diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, kemudian dilanjutkan khalifah selanjutnya. Totalnya ada 4 khalifah. Di antaranya yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beberapa persoalan yang timbul di antaranya yang pertama yaitu percaya tidak percaya Nabi SAW wafat, yang kedua tempat pemakaman Nabi, yang ketiga pemimpin setelah Nabi wafat, yang keempat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan atau Fitnatul Kubro. Kemudian perang Jamal adalah perang antara Aisyah dan Ali. Yang ketiga perang Siffin adalah perang antara Ali dan Muawiyah. Hal ini menimbulkan adanya konflik perpecahan di antaranya
Yang pertama ada Perang Siffin. Perang Siffin sendiri adalah perang yang terjadi di lembah Siffin pada tahun 657 Masehi antara Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin dan seorang imam Syiah melawan Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan gubernur dari Suriah dan sepupu dari khalifah ketiga. Dalam perang ini Muawiyah menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Yang kedua, Perang Tahkim. Perang ini Muawiyah mengaku atas kekalahannya, maka terjadilah perdamaian dan gencatan senjata. Dalam hal ini, perjanjian perdamaian atau arbitrase atau tahkim. Kemudian kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah ilmu kalam muncul dari adanya persoalan politik yang menimbulkan persoalan akidah atau pelaku dosa besar yang mengakibatkan diantaranya khawarij ialah kafir atau keluar dari Islam maka wajib dibunuh. Kemudian Syiah mukmin yang fasik yaitu mukmin yang tidak taat, sedangkan Murji'ah ialah masih mukmin. Urusan dosa besar diserahkan kepada Allah. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang kepercayaan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didasarkan pada akal pikiran manusia dan juga berisi bantahan-bantahan terhadap orang yang mengingkarinya atau berbeda dengan kepercayaan para salaf dan ahli sunnah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.